Saya yakin masih banyak orang yang suka malu-malu saat harus nge-vlog di tempat umum. Apalagi kalau channel yang kita miliki belum besar dan belum terkenal. Nah, buat kamu yang ingin setup kamera simple yang ringan untuk dibawa berpergian dan tentunya tidak akan terlalu menarik perhatian orang-orang saat digunakan di keramaian, ini dia lensa yang sering saya gunakan. Ini adalah Sigma 19mm f2,8 dan yuk kita bahas bagaimana kualitasnya. Diameternya kecil sehingga ini cukup menggunakan hood atau filter berukuran 49mm. Seperti ini. Lihat penampakannya ketika dipasang di kamera, seperti ini. Karena ini lensa untuk APS-C yang dimana kamera-kamera APS-C juga memiliki ukuran yang kecil, sehingga dengan setup seperti ini kita bisa mendapatkan ukuran yang kecil dan bobot yang ringan. Jadi kalau dipakai untuk nge-vlog seperti ini tidak akan membuat tangan cepat lelah. Saya sendiri di sini menggunakan kamera Sony Nex 5R yang bersensor APS-C. Untuk yang belum tahu, kamera Sony APS-C itu seperti Sony A5000 series, A6000 series, seri Nex seperti Nex 5, Nex 6, Nex 7, dan lain-lain, dan juga seri GP-E10. Yang saya sukai dari lensa ini adalah build quality-nya yang sangat baik. Bodinya berbahan metal, selain itu jendela aperture-nya terlihat kokoh dan rapi. Sehingga mungkin prediksi saya ini akan tahan lama dan tidak akan cepat rusak selama lensanya tidak terjatuh atau terbentur. Untuk kualitas dari hasil gambarnya, mari kita lihat di sini. Ini lensa Sigma 19mm f2,8 ketika digunakan untuk vlogging. Jadi lebar layarnya seperti ini. Dan perhatikan juga ketajamannya. Kita coba ke area yang agak gelap. Nah, ini dia. Saya di sini menggunakan mode kamera aperture priority. Jadi shutter speed akan turun naik secara otomatis berdasarkan area yang saya singgahi. Jadi otomatis shutter speednya, aperture-nya di set di bukaan paling lebar yaitu f2,8. Kita coba keluar ruangan. Ini dia ketika di luar ruangan. Perhatikan tingkat bokeh atau blurnya di bagian belakang background saya ini. Ini di bukaan paling lebar ya. Perhatikan tingkat backgroundnya, seluruh backgroundnya. Kita ke area yang gelap lagi. Sekali lagi ini memakai mode aperture priority. Jadi shutter speed akan turun naik secara otomatis bergantung pada area yang saya tempati. Nah, ini kalau misalkan gelap, dia shutter speednya akan turun. Kalau ke area yang terang, shutter speednya akan naik sendiri. Kalau untuk autofocus, tidak usah diragukan lagi, Sigma salah satu lensa yang terkenal dengan kecepatan dan keakuratan autofokusnya. Lihat, autofocus berjalan dengan sangat baik dan cepat. Dan hal yang menarik lainnya adalah autofokusnya itu silent atau tidak bersuara. Karena ada loh beberapa lensa yang mesin autofokusnya itu berisik atau bersuara. Jadi buat yang mengandalkan mic internal untuk vlogging atau yang suka menyimpan mic eksternal di atas bodi kamera seperti ini, kamu tidak akan terganggu dengan suara autofokus di lensa. Soal ketajaman seperti lensa Sigma lainnya, Sigma 19mm f2,8 memiliki ketajaman yang juga luar biasa. Walau ini lensa lama, menurut saya ketajamannya sudah sangat bagus. Sekedar informasi, ini adalah lensa keluaran tahun 2012.
Namun sayangnya lensa ini memiliki chromatic aberration yang cukup tebal. Chromatic aberration adalah warna tepi yang muncul pada suatu objek seperti warna ungu, merah, atau hijau seperti ini. Terlihat warna ungu yang tebal dan tentu saja ini sangat mengganggu. Tapi tenang, di kamera-kamera ada pengaturan atau settingan yang bisa menghilangkan abrasi kromatik atau meminimalisir abrasi kromatik tersebut. Untuk urusan flare atau efek pantulan cahaya, ketika lensa harus berhadapan langsung dengan sumber cahaya, seperti matahari atau lampu, flare terhandle dengan baik di lensa Sigma 19mm ini. Dan mari kita lihat efek distorsinya. Distorsi ini adalah efek lengkungan yang dihasilkan lensa yang membuat gambar menjadi terlihat cembung atau cekung. Distorsi sangat wajar terjadi di lensa wide, dan kita lihat seperti apa efek lengkungan yang ada di lensa Sigma ini. Lihat garis di sini. Garis ini seharusnya lurus, namun terjadi sedikit lengkungan di sini. Seperti halnya abrasi kromatik, distorsi juga bisa dengan otomatis diperbaiki oleh kamera. Kita tinggal menghidupkan settingannya saja. Tapi ingat, koreksi yang terjadi hanya akan berpengaruh pada gambar berformat JPG atau JPEG. Jadi kalau kita ngambil gambarnya dalam format RAW, maka distorsi, shadow, dan juga abrasi kromatik tidak akan dikoreksi otomatis oleh kamera. Dan mari kita lihat vignette atau penggelapan di tepian gambar. Untuk vignette tidak ada komplain di sini. Tepian gambar masih cukup jelas dan tidak ada penggelapan di tepian gambar. Sebenarnya kalau mau diteliti ada sedikit, tapi ini tidak terlalu kentara atau tidak terlalu kelihatan. Saat proses editing gambar, vignette bisa dengan mudah kita hilangkan. Dan mari kita lihat apakah lensa ini bisa kita gunakan di tempat yang remang atau low light, karena memang kan ini mukaannya f2,8. Dan mari kita lihat seperti apa jika dibawa di tempat yang remang. Sigma 19mm f2,8 memiliki aperture atau bukaan lensa di f2,8. Tidak terlalu besar memang, tapi saya rasa ini sudah cukup lebar untuk digunakan dalam kondisi low light. Hasilnya seperti ini. Untuk aperture f2,8 juga sudah cukup untuk menghasilkan efek bokeh atau blur saat ngupload. Bisa kita lihat di sini bulatan-bulatan cahaya di background ini. Dan perlu diingat juga, saat kita ngupload terkadang kita juga ingin memperlihatkan keadaan sekitar kita. Memperlihatkan apa saja yang ada di sekeliling kita. Apalagi saat ngupload di tempat terbuka seperti di pegunungan atau perkotaan yang memiliki pemandangan yang indah, jika kita menggunakan lensa yang terlalu bokeh, backgroundnya justru tidak akan terlihat dong. So, menurut saya f2,8 itu sudah cukup oke untuk digunakan saat ngupload. Kesimpulannya, harga Sigma 19mm f2,8 untuk unit barunya itu berada di kisaran 2,5 jutaan. Jika kamu cari lensa yang tajam, tapi ringan dan kecil, ini akan sangat cocok untuk kamu. Kelemahannya hanyalah pada chromatic aberration yang cukup tebal, dan mungkin aperture-nya dirasa kurang lebar untuk digunakan di tempat gelap. Saran saya, jika akan digunakan di tempat gelap, gunakanlah lighting tambahan seperti ini. Karena ini adalah lensa lama, jadi Sigma 19mm ini sudah banyak yang jual unit bekasnya. Harga bekasnya itu berada di kisaran 1,5 sampai 1,8 jutaan tergantung kondisinya. Dan harga segitu menurut saya ini sudah sangat worth it untuk dibeli. So, buat kamu yang sedang mencari lensa yang kecil dan ringan untuk kebutuhan vlogging atau untuk motret pemandangan, ini sangat cocok. Gak bikin dompet tipis dan gak bikin kantong jadi berat.